Oke, baik. Selamat siang. Di sini untuk hari ini ya, materinya adalah saya ingin mengajarkan tentang CRUD, yaitu Insert Update Delete. Tentunya juga ada read dengan menggunakan Ajax. Jadi nanti ada beberapa yang kita perlukan gitu ya. Nah, pertama teman-teman silakan buka SAM ya. Buka SAM, lalu start untuk Apache servernya sama MySQL. Jadi karena materinya akan cukup panjang, saya buatkan video tutorial saja biar nanti teman-teman bisa mempelajari. Nah, nanti mungkin saya kasih tugasnya adalah mempraktekkan hasil dari tutorial ini ya. Nah, pertama teman-teman silakan download aset dari MyBrilliant. Nah, ini karena saya buka di kelas P1, jadi silakan download di bagian label kelas pendampingan untuk kelas webnya masing-masing, entah itu P1 atau G1. Nah, silakan di-download untuk asetnya. Karena nanti yang kita butuhkan di sini adalah Bootstrap. Lalu karena kita menggunakan Ajax ya, maka harus ada jQuery juga. Seperti itu. Oke. Nah, lalu teman-teman silahkan buat folder di dalam Docs. Misal Ajax CRUD. Nah, aset tadi silahkan dipaste ke sini ya. Lalu ekstrak. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya hapus. Oke ya, kalau sudah seperti ini, selanjutnya pertama-tama teman-teman silahkan buka di phpMyAdmin. Ya, silahkan buka di phpMyAdmin, lalu buat database baru. Ya, buat database baru. Nah, untuk databasenya sendiri silahkan bebas namanya. Lalu di sini saya udah buat, yaitu DB Web P1, atau mungkin saya buat lagi aja, misal DB Web gitu aja ya. Nah, lalu DB Web ini saya buat lagi, misal untuk tabelnya adalah mahasiswa. Oke, jumlah kolomnya 4. Nah, yang pertama misal ini adalah NIM ya. NIM saya pakai varchar 11 gitu misal, atau mungkin ditambahkan aja sesuai kebutuhan. Lalu nama, tanggal lahir, tentunya menggunakan date ya. Lalu yang terakhir adalah prodi, misal segini. Oke, sudah. Nah, NIM-nya saya gunakan sebagai primary key. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat file di dalam Docs tadi. Jadi misal teman-teman silakan buka Docs-nya. Tadi misal saya adalah Ajax CRUD ini ya. Nah, di bagian luar ini saya buat baru index.php seperti ini. Oke, sebentar. Nah, silakan buat strukturnya seperti biasa. Lalu saya ingin CSS-nya yang ditampilkan adalah, nanti mungkin ada Bootstrap, lalu ada dashboard ya. Jadi saya butuh misal bagian vendor ini ada dashboard dan CSS-nya juga. Lalu nanti saya butuh suite alert juga, jQuery tentunya. Nah, saya udah buat, tinggal saya kopas saja mungkin untuk mempercepat waktunya. Nah, misal head-nya yang kita butuhkan adalah ini. Oke. Nah, silakan di pause ya. Pause lalu disesuaikan. Nah, menyesuaikan gimana? Misal nih, di sini kan indeksnya ada di luar. Nah, saya
harus masuk ke folder aset. Nah, ini saya ganti. Nah, saya masuk ke folder aset. Karena kalau misalnya simbol seperti ini itu kita keluar satu folder dulu. Jadi karena indeks ini sejajar dengan folder aset, langsung aja masuk ke folder aset, nanti tinggal diisi bootstrap, lalu ada icon, ada dashboard. Nah, setelah itu ada data tabel. Nah, atau ini misal kita hapus dulu aja. Ya. Oke, selanjutnya untuk JS-nya itu kita butuh ini ya, ada bootstrap, tentunya ada jQuery juga, Swift Alert, dan JS untuk dashboardnya. Nah, seperti ini, silahkan di pause. Nah, untuk yang data table ini saya hapus juga dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, jadi ini juga disesuaikan lagi karena kita filenya adalah sejajar dengan aset. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, kita cek ya, inspect, network, refresh. Oke, sudah benar semua ya. Jadi yang kita masukkan di sini untuk resource-nya sudah benar semua. Nah, setelah itu saya ingin coba buat tampilan. Jadi karena kita kalau misalnya buka bootstrap ya, di bagian example sini itu ada dashboard. Nah, ini yang kita gunakan tadi. Nah, mungkin biar lebih enak saya akan buat ini atasnya ini aja ya, saya buat atasnya ini aja. Oke, jadi headernya saya pakai yang ini teman-teman silakan inspect boleh misal. Nah, kita cari yang nav headernya mana ya. Nah, ini kita copy aja, saya masukkan di sini. Bentar ya, saya rapikan dulu. Oke, seperti ini. Misal company ini saya ganti Indika. Oke, seperti ini contohnya. Kita coba refresh. Nah, jadi ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan butuh table. Jadi misal di bawahnya ini kita pakai div. Jadi di Bootstrap kan juga ada komponen untuk div ya, misalnya di sini layout container ya, kita pakai yang defaultnya aja. Karena kalau misalnya teman-teman pakai yang container fluid ya, itu nanti tampilannya segini, jadi full web ini. Tapi kalau saya pakai container aja, itu ada jarak di kanan kirinya. Oke, kita pakai yang container aja. Lalu saya tambahkan button misalnya. Jadi saya tambahkan button ya. Saya tambahkan button seperti ini. Oke, ini saya kecilkan aja ya biar nanti bisa lihat. Ini ya, saya tambahkan button. Jangan lupa name sama ID-nya. Ini untuk tambah data. Nah, ini ada ikonnya juga plus teks. Kita coba buka atau kita coba tampilkan. Oke, seperti ini. Nah, ini nempel di atas ya. Jadi kita coba enter sekali pakai BR. Oke, lebih ke bawah sedikit. Lalu nanti setelah di bawahnya tombol tambah ini, saya ingin menambahkan table. Jadi kita kasih garis dulu. Nah, lalu saya pakai table dari sini, misal komponen, nah ya, table. Nah, ini. Oke, kita pakai table yang ini aja ya, yang biasa. Oke, seperti ini kira-kira.
Oke, nah nanti kita kan ada nomor ya ini, lalu ada munculkan NIM, nama, selanjutnya tanggal lahir, ya. Setelah itu ada prodi, ya. Setelah itu ada aksi. Aksi ini untuk update dan delete-nya nanti. Oke. Nah, untuk bodinya ini kita hapus saja nggak apa-apa. Karena kita menggunakan ajak ya, jadi nanti kita tampilkannya nggak di sini. Oke, seperti ini. Nah, jadi hanya ada headernya saja. Nah, lalu tabelnya teman-teman silakan kasih nama atau kasih ID. Jadi misalnya ini adalah tabel MHS gitu. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk nanti kalau kita ingin menampilkan datanya menggunakan Ajax. Itu ya. Tadi kita melewati ya untuk yang data table. Nah, data table itu fungsinya apa sih? Data table itu fungsinya untuk menampilkan data dan dia itu sudah ada formatnya sendiri. Jadi sudah ada pagination-nya. Pagination itu yang ini, sudah ada search-nya juga, sudah ada filter entry-nya mau ditampilkan berapa. Nah, caranya seperti apa? Kita coba buka webnya datatable.net. Lalu silakan install dulu ya. Nah, yang dibutuhkan di sini ada CSS ya dan scriptnya atau JS-nya. Nah, kalau teman-teman pakai online ya, pakai online itu bisa pakai yang ini. Tapi kalau ingin lokal instalasi silakan di-download dulu datatable CSS dan datatable JS-nya. Nah, karena saya nggak menggunakan yang lokal, saya langsung pakai yang online aja, tinggal kopas yang ini. Oke, ini CSS yang saya kopas, saya masukkan di sini. Oke ya, selanjutnya untuk JS-nya saya kopas juga, saya masukkan di sini. Nah, ini kita coba jalankan atau reload lagi. Seharusnya nanti di sini ada data table. Nah ini ya, jQuery data table.js. Oke, begitu. Ini ada CSS-nya juga. Nah, tampilkannya gimana? Kita coba. Ada instalasi di sini, tampilkan secara defaultnya. Nah, itu seperti ini. Nah, ini kan kita sudah menggunakan jQuery ya, harusnya sudah aman. Jadi ini saya copy JS-nya ini, lalu saya buat di bawah sendiri sini script baru. Nah, script baru seperti ini, lalu saya paste. Nah, ini tabel ID-nya itu mengikuti yang di sini. Jadi kalau tabelnya adalah tabel MHS ya silakan diganti ke tabel MHS. Oke, ini saya coba jalankan, harusnya hasilnya akan berbeda. Nah, jadi default kosongannya itu sudah lebih bagus. Langsung dikasih tahu oh tidak ada data gitu ya. Lalu sudah ada filter entry-nya, sudah ada pagination, sudah ada searching-nya juga. Itu kalau data table. Nah, untuk memunculkan datanya dari database itu kita harus menggunakan koneksi dulu. Jadi database yang sudah kita buat tadi itu kita koneksikan dari materi sebelumnya ya. Kita buat folder config ya, lalu ada connection.php. Nah, ini silakan sesuaikan dengan yang kemarin, koneksi seperti biasa ya, localhost root, tidak ada password, lalu nama DB nya apa. Nah, sudah, ini sudah selesai. Kita coba jalankan dulu. Config connection.php. Nah, oke ya, kalau sudah kosong berarti sudah benar. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan datanya. Nah, tampilkannya itu kita pakai JS juga. Nah, di sini ya, di bagian data table ini kita kasih function seperti ini. Lalu silahkan teman-teman tuliskan isiannya adalah seperti ini. Oke ya.
Jadi ini adalah Ajax-nya. Sebenarnya banyak Ajax-nya. Kalau teman-teman cari di sini juga ada nanti. Ya. Ajax data table ini juga ada. Tuh. Jadi silakan disesuaikan aja. Oke. Tuh ya. Nah, di sini processingnya true, lalu Ajax-nya ini mengarah ke file PHP. Jadi file PHP yang untuk menampilkan data. Nah, saya buat dulu function lalu get data.php. Ya, nah jadi nanti ini mengarah ke function get data.php. Ya. Lalu yang ditampilkan ada sesuai dengannya di sini 1 2 3 4 5 6. Karena di sini juga sama. Oke. Ini adalah variabel yang nantinya akan kita taruh di sini. Ya. Nah, ini otomatis harusnya sudah mengarah ke sini, tapi kita belum menuliskan untuk selectnya di dalam PHP-nya ini. Jadi kita buat dulu include config ya, connection.php. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan query seperti sebelumnya. Jadi query-nya ya seperti biasa. Kita buat query-nya ya. Nah, select bintang from nama tabelnya apa, sesuaikan ya. Karena ini datanya harusnya masih kosong, nanti pasti nggak ada datanya. Nah, setelah itu teman-teman silakan di-execute query-nya. Nah, nanti di sini saya buat file baru ya, variabel baru yaitu index untuk nomornya. Jadi kan nanti kan untuk penomoran ini tuh, untuk penomoran yang di sini itu kita buat file baru, gitu ya. Oke. Nah, ini penomornya mulai dari 1. Setelah itu hasil query-nya kita fetch ya, dimasukkan ke dalam variabel array seperti ini. Ya. Nah, ini sesuaikan aja. Jadi kalau misalnya kita buat di sini adalah nama yang akan kita gunakan di sini. Ya, yang akan kita gunakan di sini. Jadi kalau misalnya di sini namanya adalah nomor, ya, maka di sini juga harus nomor. Nah, gitu. Oke. Nah, ini untuk data-datanya. Lalu untuk yang aksi itu menampilkan tombol. Nah, ada 2 tombol ya. Nah, ada 2 tombol, yaitu untuk tombol edit dan tombol hapus. Itu. Nah, tombol edit dan hapusnya harus diberikan ID. Oke. Nah, ini name-nya edit, ID-nya sesuai dengan ID-nya masing-masing. Jadi misal kalau satu data pertama, karena kita primary key-nya pakai nim, maka dituliskan sini ID-nya nim. Itu ya. Nah, lalu kelasnya ini sesuaikan, lalu jangan lupa di belakang dikasih kelas lagi, edit atau hapus ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu kita harus membuat respons. Respons ini untuk ditampilkan ke JSON-nya. Jadi misal responnya bebas ya, mau dikasih langsung data kayak gini boleh, atau dikasih embel-embel status dan recordnya berapa data juga boleh. Setelah itu echo JSON encode $respond. Oke. Nah, kita coba jalankan dulu yang respons ya. Get data.php. Oke, ada error nih. Config connection valid to OpenStream no such directory. Ajak get data. Oke, di file ini ya, itu ada yang salah. Oke, kita coba config. Oh, jadi ini kan kita ada di dalam folder function. Nah, kita nggak bisa langsung akses config karena config itu satu atas folder yang letaknya satu atas di levelnya file get data. Jadi kita harus keluarkan dulu seperti ini, baru bisa. Oke. Lalu di sini ada error lagi, sudah berkurang ya dari yang tadi. Indefinite variable data in get data. Nah, di sini indefinite variable. Oke, kita coba cek ya. Bentar. Oke, ini kita coba ataskan gini, apakah berpengaruh?
online 19 count data. Oke, kita coba bikin di sini. Oke, sebentar ya. Data array. Oke. Coba echo datanya ya. Sebentar. Definite variable data sebentar ya. Oke, sebentar, ini ada count parameter must be an array object. Oke. Datanya 0. Oh iya, ini kan datanya kan mesti nggak ada ya. Jadi kita kasih gini aja, if oke ya, kita coba. Jadi datanya kosong, jadi otomatis nanti dia nggak ada datanya gitu. Oke, ini ya. Use numpro. Oke, jadi kita cek if kita pakai pengecekan numpros gitu ya. Dollar query sama dengan 0 ya. Coba ya. Oke, ini kosong ya. Jadi kalau misalnya nanti kosong itu silakan dikasih ini aja. Responnya langsung status sukses, tapi datanya ini berarti 0 ya. 0, ini 0. Oke, nah harusnya nanti kita bisa cek datanya dia harusnya 0 ya. Ini kita echo, belum di echo. Nah, status sukses 0. Ini kalau nggak ada datanya. Oke, sekarang kita coba kalau misalnya kita masukkan data. Nah, misal NIM-nya kita masukkan. Tanggalnya silakan pilih bebas ya. Nah, misal saya tuliskan seperti ini. Oke ya, otomatis nanti di sini harusnya ya ada datanya. Ya, ini ada edit sama hapusnya juga. Oke, nah kalau sudah kita coba langsung arahkan ke sini. Nah, ini sudah bisa, sudah muncul datanya. Gitu. Oke, read-nya sudah. Jadi kalau kita sudah buat read, create, date, delete. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya untuk tambah. Nah, untuk tambah ini kita pertama harus buat modalnya dulu. Jadi teman-teman silakan tambahkan modal di sini, bisa ambil dari Bootstrap ya. Bisa ambil dari Bootstrap. Dari sini bisa nanti silakan cari modal ya. Nah, ini ya, silakan cari modal. Karena saya sudah buat, saya copy aja. Saya udah buat modal. Nah, ini
ya, silakan di pause ya, pause, nanti ditulis. Nah, ini juga di pause, silakan. Oke, di sini ada ID-nya ya, ID modal. Lalu formnya kita nggak perlu pakai action, ya, kita nggak perlu pakai action karena kita pakai Ajax. Nanti actionnya ada di Ajax. Yang penting adalah kita harus ganti action itu dengan ID. Itu ya, ini yang penting. Lalu ini adalah form biasa. Oke. Nah, lalu di bagian footer ini juga penting. Ini untuk mengetahui bahwa kalau kita ngeklik tambah, maka actionnya adalah insert, ya, insert baru. Nah, kalau kita nanti ngeklik update, maka nanti actionnya berubah jadi update. Kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan satu modal yang sama, itu nggak boleh, ya. Lalu untuk button cancelnya silakan ditulis. Button submitnya di sini juga ada form action, ya, form action. Nanti form actionnya apakah update atau insert gitu ya, update atau insert baru. Oke, nah setelah itu kita coba menampilkan modalnya ya. Kita pakai, karena kita ngeklik tombol yang ini ya, tombol tambah di sini. Nah, maka kita buat function untuk tombol tambahnya ya. Nah, kita buat seperti ini. Tombol tambah, klik function, lalu actionnya ya, action itu yang ini ya, kita tuliskan insert, pastikan lagi ini insert karena kita tambah baru. Formnya kita reset, form itu yang ini ya. Setelah itu form actionnya kita aktifkan lagi. Jadi form action itu form action untuk simpannya itu di bagian modal itu, karena atau kita komen dulu aja deh. Nah, untuk modalnya baru kita show. Oke, kita coba. Set. Nah, muncul ya. Oke, nah ini insert. Nah, ini insert data mahasiswa. Lalu cara simpannya gimana? Nah, simpannya beda lagi. Kita harus buat function untuk simpan. Ya. On submit. Ini ya, kita buat. Jadi form on submit. Teman-teman silakan screenshot lagi. Ini di pause ya. Oke. Lalu silakan di pause lagi. Tadi sampai sini ya. Sampai sini. Silakan di pause lagi. Oke, lagi silakan di pause. Oke, masih record. Baik, saya jelaskan. Jadi ini ya, event prevent default. Jadi kalau dia klik submit itu kan yang ini ya. Kalau dia diklik submit, maka nanti ada validasinya dulu. Ini adalah validasi ya, validasi karena saya menggunakan span ya di masing-masing inputannya. Nanti validasinya pakai span itu. Nah, ini validasi pertama untuk NIM, ini untuk nama, ini untuk tanggal lahir, ini untuk prodi ya. Oke. Lalu setelah itu kita cek, oh kalau validasinya sudah benar semua, maka dia jalankan ini. Tapi kalau validasinya aja yang salah satu masih salah atau salah satu masih tidak memenuhi, maka dia returnnya false. Nah, untuk simpan itu kan form action-nya kita disable. Jadi form action itu yang ini ya. Nah, ini ya. Kita klik simpan, nanti simpan ini jadi disable dulu. Jadi disable. Setelah itu form datanya diisi serialis itu diambil dari formnya, berarti diambil dari inputannya. Setelah itu fungsinya ke action.php. Nah, kita buat action.php. Oke, metodenya adalah post, lalu datanya adalah form data ya dari yang tadi ini. Setelah itu kalau sukses maka dia form actionnya tetap diaktifkan lagi ya. Setelah itu modalnya di hide kayak gitu. Oke, setelah itu table Ajax-nya di reload. Nah, ini nggak bisa karena kita harus memberikan ini var table kayak gini baru bisa. Oke. Nah, di action-nya ini kita coba buat lagi untuk insertnya ya, untuk insertnya.
include-nya tetap sama dari sini ya. Setelah itu kita buat if untuk isset-nya. Nah, isset-nya ini untuk mengecek apakah kita melakukan action kayak gitu ya. Oke ya. Nah, lalu kita if lagi apakah actionnya itu insert atau apa kayak gitu. Nah, karena kita coba pertama actionnya dari insert, jadi insertnya standar sekali, kita pakai seperti ini. Nah, jadi kita tampung dulu masing-masing dari inputannya, setelah itu kita query insert. Nah, kalau berhasil maka dia sudah berhasil ya. Jadi alurnya gini, nanti kalau teman-teman klik submit ya, simpan, itu dia ngarah ke actionnya dulu. Nah, kita cek nanti di sini, oh sudah di insert. Nah, kalau berhasil dia kan returnnya jadi suksesnya, maka nanti ngarah ke sini melakukan ini. Nah, kita lihat, kita coba tambah, coba ini, coba ya. Nah, sudah ya, simpan ya. Ini tanpa loading tadi ya, bisa dilihat. Lalu datanya juga sudah tersimpan di sini. Oke, itu untuk insert sudah. Nah, untuk update itu kita membuat, kan sudah ada tombolnya di sini ya. Sudah ada tombolnya ini, tapi ini belum bisa ya. Karena untuk tombolnya tadi itu kan dari sini. Ya, di sini tombol ubah, mana nih ubah? Kita coba saya taruh bawah gini aja deh ya, tombol ubah ini ya, edit. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngeklik edit ya, kalau kita ngeklik edit, dia ada function untuk ngeklik edit ini. Jadi kalau klik edit, nah, maka nanti kita ambil ID-nya. ID itu yang ada di sini. Oke. ID berarti adalah name ya. Kita panggil ID-nya. Setelah itu kita lakukan action-nya get by ID. Jadi ini menampilkan datanya dulu. Menampilkan data yang kita klik edit itu di modal kayak gitu. Nah, fungsinya action tetap sama, tapi actionnya tetap ngarah ke action.php, cuman actionnya beda. Actionnya get by ID. Itu ya. Nah, data yang dikirimkan adalah ID dari sini, setelah itu ada actionnya juga. Oke. Nah, nanti kalau sukses maka masing-masing dari ID di modal ini ya, inputan ini itu diisi dengan data yang kita get tadi. Tuh. Oke, ini nggak perlu sebenarnya reloadnya. Nah, berarti di sini kita harus ada else, if lagi ya. Nah, ini get by ID. Tuh. Oke. Nah, setelah itu get by ID ini kita harus selectnya mirip-mirip dengan yang di get data ya. Mirip sekali dengan yang di get data. Nah, jadi kita butuh ID-nya kan. ID itu kan ini dispose ID itu diambil dari sini. Nah, dari sini ya. Setelah itu action-nya kan ini kan dispose action, get by ID berarti dia jalankan ini kan. Setelah itu kita select berdasarkan ID-nya atau NIM-nya ya. Jadi select bintang from mahasiswa, where NIM sama dengan ID-nya tadi. Setelah itu kita fetch association ini ya, di fetch. Setelah itu dimasukkan ke array-nya kita respon lagi ke JSON-nya tadi, kita kembalikan ke sini. Nah, di sini kita tampilkan aja ya. Kita tampilkan sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kita tambahkan action-nya jadi update ya. Action-nya jadi update, lalu kita show modal. Kita coba. Nah, ya datanya sudah terisi sesuai dengan yang kita klik. Nah, seperti itu. Nah, nanti kenapa kok di sini action-nya diganti update? Karena kalau kita ngeklik simpan nanti dia ngarah ke action update lagi, beda lagi. Itu. Ya, jadi action update-nya ini nanti kan kita klik simpan ini ya. Kita klik simpan, itu kan dia nanti
X-nya sesuai dengan yang ada di X-nya tadi, ya. Nah, bedanya nanti kita tinggal tambahkan di sini adalah ada untuk update. Tuh. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk simpannya itu tetap ikut yang di sini. Tetap ikut yang di samping ini. Ya, tetap ikut di sini. Nah, nanti dia tetap di sini, cuman action-nya kan beda ya. Form action-nya kan ikut yang ada di sini tadi. Jadi update. Maka nanti dia jalankan ini. Nah, action untuk update-nya itu seperti ini. Mirip dengan yang di insert yang di sini ya, tapi bedanya kan kalau atas insert itu, kalau di sini update set. Tuh. Nah, ini silakan dilihat. Ya. Oke, kita coba jalankan. Misal saya ganti ke nama ini. Oke, berubah ya, sudah berubah langsung. Tuh, update sudah. Nanti kalau kecepatan silakan di pause saja videonya. Nah, untuk hapus itu kita pakai sweet alert. Kita coba buka sweet alert dulu. Kita pakai yang pertama ya, bukan yang kedua. Nah, untuk sweet alertnya itu tetap kita harus ada konfirmasi. Jadi kan di sini kan kita pakai ini ya, hapus. Oke, berarti kalau hapus diklik mirip-mirip dengan ini. Mirip dengan ini ya. Nah, ini. Nah, tapi ini hapus. Itu ya. Nah, ini ya. Hapus. Nah, ini nanti dia menjalankan sweet alert. Nah, misal untuk hapusnya itu kita butuh ini ID-nya dulu. Jadi tetap ya, sama seperti yang di ini, butuh ID. Lalu kita pakai sweet alert. Kita cari yang cocok. Oke, sebentar. Kan. Nah, ini ya, kita pakai yang ini aja. Oke, kita pakai yang ini. Oke, kita rapikan dulu. Nanti teks-teksnya silakan disesuaikan ya. Teksnya silakan disesuaikan. Kalau klik ini ya, jadi ini are you sure gitu ya. Nah, kalau misalnya kita klik cancel nanti muncul yang ini, ya, muncul yang ini. Kalau kita klik yes atau oke, dia muncul kayak gini. Ya, jadi ini saya hapus saja biar nggak mengganggu. Atau biarkan juga boleh sebenarnya. Kalau di cancel kan saya nggak perlu muncul ini ya, tapi harusnya kalau di cancel ya udah hilang aja gitu. Jadi saya hapus. Oke, nah di sini itu kan ini kan cuma muncul ini aja ya. Kalau kita coba, nah udah cuma muncul gini aja, datanya nggak hapus. Nah, maka dari itu sini sebelum muncul ini itu kita harus memberikan ajaxnya lagi. Ya, jadi kita berikan ajaxnya lagi. Ya. Nah, kita berikan ajaxnya lagi ya. Ajax, ini action-nya otomatis ke delete atau hapus bebas ya, nanti sesuaikan aja. Lalu fungsinya ke action.php, post ID-nya kita ambil dari ID yang tadi di sini, action-nya juga diambil dari sini. Nah, setelah itu action di sini itu kita tambahkan lagi. Ini untuk hapus, oke. Nah, ini untuk delete. Tadi saya nulisnya delete. Oke, nah di sini ya kita tinggal tuliskan aja deh. Kita ambil sama kayak gini ID ya. Setelah itu kita baru menuliskan query hapusnya. Nah, ini silahkan ditulis. Delete from mahasiswa where name sama dengan ID. Oke, nah baru nanti di sini setelah dia sukses maka nge-reload tabel. Setelah itu muncul swalnya. Kalau nggak mau muncul nggak apa-apa sih, nggak usah dikasih, biarkan gini aja. Ya. Nah, cuman bisa pakai ini, bisa kita coba pakai yang ini kosongan dulu. Atau kita coba gini aja deh.
Oke, contoh ya, saya coba hapus yang ini. Set, nah udah muncul kayak gini. Oke. Atau kalau teman-teman mau pakai yang lain bisa gabung dengan eh, mana ya, sukses yang tadi yang bagus. Misal nih saya gabung sama yang ini aja deh. Nah ini ya. Set. Info data berhasil dihapus. Kayak gitu. Oke, ini. Set. Oke, sudah. Ya. Nah ini agak sedikit aneh karena mungkin di bagian sini ya. Bagian sini itu kan datanya kosong nih. Nah ini bisa dikosongkan gini aja sih. Saya coba. Oke, 0. Oke, nah ini agak sedikit aneh sebenarnya. Nah, bagian sini ya, karena harusnya datanya kan kosong kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi mungkin bisa diisi. Nah, gini aja ya, kosongnya gini aja. Soalnya kalau takutnya nol dia nanti malah nggak ada datanya, itu kayak tadi ngeloading terus. Diisi array-nya aja, kosong tetap kayak gini. Ini sama aja sih, tapi bedanya kayak gini loh. Contohnya bedanya teman-teman kalau ngisi variabel ya, buat variabel kayak gini a, nah, bedanya ini dengan dolar ini nol. Nah, sama halnya kayak gitu. Bedanya kayak gini. Lebih baik kita isi yang atas ini aja. Itu kalau untuk array mirip-mirip dengan ini. Itu ya. Saya tambah kayak tadi. Misal ya, coba saya isi asli gitu ya. Saya isi asli misalnya. Nah, coba. Oke, simpan. Nah, gitu ya. Udah, ini nanti bisa searching otomatis, misal Nov gitu ya. Atau kalau misalnya kalau kita cari Andi itu nggak ada. Enak searchingnya kalau kita pakai data tabel itu lebih cepat tanpa harus mikir. Oke, gitu aja untuk materi hari ini. Nanti silakan kalau bingung di pause aja videonya boleh, atau kalau mau tanya langsung lihat saya di WA silakan. Baik, gitu aja saya akhiri. Selamat sore. Jangan lupa nanti saya kasih tugas ya. Jadi ini dicoba dan harus bisa. Nah, hasilnya itu tadi dikumpulkan. Baik ya, gitu aja. Terima kasih.